Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 5 saham di bawah harga Rp500 yang PBV-nya di bawah 1 kali, punya fundamental bagus dan menarik untuk dianalisa untuk dibeli di tahun 2023. Saham apa saja itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berikut ini beberapa kriteria pemilihan saham. Yang pertama tentunya harganya di bawah Rp500. Yang kedua, labanya bisa dikatakan bertumbuh jika dibandingkan tahun sebelumnya. Yang ketiga, membagi dividen di tahun 2022. Yang keempat, PBV di bawah 1 kali. Yang kelima, mayoritas saham masih dipegang oleh pemegang mayoritasnya. Dan yang keenam, ROE perusahaan di atas 10%. Nah, kita masuk saham pertama yaitu PMJS, di mana bergerak di sektor consumer dan listing sejak tahun 2019. Kepemilikan di masyarakat ada sekitar 7,5%, di mana mayoritas masih dipegang oleh pengendalinya. Kita lihat untuk EPS terjadi pertumbuhan di tahun 2022 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga video ini dibuat, net profitnya Rp205 miliar. Mereka membagi dividen dengan yield 3,1% per 7 kali dengan PBV 0,9 kali. Yang berarti dengan harga 154, saham ini punya modal per lembar 160, NPM 2% dengan ROE 12%. Angka NPM dan ROE-nya cukup tidak sejalan sehingga harus dianalisa lebih jauh lagi di laporan keuangan. DER-nya masih rendah dengan angka 59%. Untuk dividen, mereka baru 1 kali membagi dividen di tahun 2022 dengan dividen per share sekitar Rp4,8. Untuk kinerja harga sahamnya dalam 1 tahun terakhir sudah naik 9,2%, sempat di 240, tapi sempat juga di angka 122. Nah, saham kedua adalah WOMF, di mana bergerak di sektor finansial dan listing sejak tahun 2004. Kepemilikan di masyarakat hanya 7,5% dan mayoritas masih dipegang oleh pengendalinya. Untuk EPS terjadi pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya jika kita bandingkan dengan tahun 2022 dan 2021. Hingga video ini dibuat, net profitnya Rp122 miliar. Dividen yield sekitar 3,6% per 5 kali dengan PBV 0,6 kali, di mana dengan modal 410, saham ini dijual lebih murah dengan angka 264. NPM 11% dengan ROE 11%, dan untuk DER-nya 286% karena perusahaan ini bergerak di bidang pembiayaan. Untuk historical dividen, teman-teman bisa baca di sini bahwa saham ini hanya absen 1 kali, yaitu di tahun 2021 saja, khususnya dalam 5 tahun terakhir. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 34%, sempat di 460, tapi sempat juga di angka 183. Saham ketiga adalah DPNS, di mana bergerak di sektor basic material dan listing sejak tahun 90. Kepemilikan di masyarakat ada 36,3%, di mana mayoritas masih dipegang oleh pengendalinya. Jika melihat EPS tahun 2022, terlihat pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan net profit sebanyak Rp25,3 miliar. Dividen yield sekitar 3,8% per 3,7 dengan PBV 0,4 kali, di mana dengan modal 873, saham ini dijual murah dengan angka 386, NPM 15% dengan ROE 11%, dan DER-nya cukup rendah dengan angka 20% saja. Untuk historical dividend, saham ini hanya pernah absen 1 kali selama 5 tahun terakhir, yaitu di tahun 2021. Nah, untuk kinerja harga saham, harganya masih turun 8% dalam 5 tahun terakhir. Dulu sempat di angka 520, tapi sempat juga di angka 170. Saham berikutnya adalah JRPT yang bergerak di sektor properti dan listing sejak tahun 94. Pemegang saham Indonesia ada sekitar 12%, di mana mayoritas masih dipegang oleh pengendalinya. EPS-nya jika dibandingkan tahun 2021 masih mengalami pertumbuhan dengan net profit Rp625 miliar. Dividen yield sekitar 3,9%, per-nya 8 kali dengan PBV 0,8 kali, di mana dengan modal 592, saham ini dijual dengan angka 494, NPM 38 dengan ROE 10%, dan DER-nya juga bisa dikatakan rendah dengan angka 45%. Untuk historical dividen dalam 5 tahun terakhir, mereka konsisten membagi dividen setiap tahun, dan untuk harga sahamnya masih turun 43% dalam 5 tahun terakhir. Dulunya di angka 920,
tapi sempat juga di angka 346. Saham terakhir adalah HRTA yang bergerak di sektor consumer dan leasing sejak tahun 2017. Kepemilikan di masyarakat ada 22% dan mayoritas masih dipegang oleh pengendalinya. Untuk historical EPS terlihat mengalami pertumbuhan dibanding tahun 2021 dengan net profit 206 miliar rupiah. Dividen yield sekitar 4,7% per 3,5 kali dengan PBV 0,58 kali, yang berarti dengan modal 362, saham ini dijual lebih murah dengan angka 212. NPM 4% dengan ROE 16%. Angka NPM dan ROE harus dilihat lagi di laporan keuangan karena cukup tidak sejalan. Dan dari perusahaan ini bisa dikatakan tinggi dengan angka 132%. Untuk historical dividend, saham ini konsisten membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Kinerja harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir masih turun 23%, sempat di 366, tapi sempat juga di angka 170. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Dari 5 saham yang kita bahas tadi, apakah ada yang layak dan menarik untuk dibeli di tahun 2023? Seperti biasa, selalu analisa lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Video ini hanya informasi dan bukan rekomendasi. Oh iya, apabila kamu tertarik untuk mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Di sini banyak tips dan pembahasan terkait dua hal tersebut. Selain itu, jika kamu tertarik untuk mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis, di mana tentunya diharapkan bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.